Saya pengen tahu jawaban Sally sesama anak indigo yang mempunyai kelebihan. Itu sebetulnya yang metode yang dipakai itu seperti apa sih, kok bisa bisa ngepas gitu, bisa tahu gitu kok ada korban di situ gitu. Kalau dari anak indigo itu ada berbagai macam hal, seperti yang pertama Mm-mm, yaitu insting, yang mm-mm, kedua penglihatan, mm-mm. dan yang ketiga itu rasa. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan saya Bang Omi dari Jejak Mistis, masih berada di rumahnya Sally. Dan kebetulan ini berarti masih libur ya, Sel? Ya, Dan berarti kemarin habis ulangan juga ya. ya, Dan kemarin kan selalu. sekarang berarti kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, dan mungkin ini saya sedikit ya, apa namanya ya, yang namanya Sally kan berarti anak indigo ya, berarti punya kemampuan. Dan alhamdulillah kemarin juga pas di sekolah kemampuan indigonya nggak dipakai, dan teman-teman game berarti nggak dibawa ya, Enggak. nggak dibawa. Cuman katanya tadi di video pertama ada salah satu teman gaib di sana, cuman nggak berani negur ya. Ya, Cuma sering memperlihatkan menyerupai teman berarti ya. ya, menyerupai teman. Tapi berarti betah di sana semenjak sekolah. Alhamdulillah Ah, betah. Mungkin saya sedikit flashback kembali ya teman-teman. Jadi Sally ini adalah gadis indigo yang terpencil, tinggalnya di kaki gunung ya, di kaki gunung pelosok Sumedang. Nah, jadi dia tuh punya kemampuan, tapi pas saat bertemu dengan kita, Sally nggak sekolah, dan alhamdulillah dengan perjalanan yang begitu panjang, banyak sekali donatur yang membantu, pada akhirnya Sally bisa sekolah lagi, dan insya Allah nanti sampai kuliah ya. Ya, Mm, Mungkin kita punya satu PR lagi, bahwasanya orang tua Sally belum bisa mandiri atau usaha sendiri aja, mungkin seperti itu ya. ya, Jadi masih ya, yang namanya kemarin juga ditanyain, katanya berarti sekarang kan ke musim hujan ya, Sel. ya, Jadi dan penghasilannya berarti 30.000 sehari. 30.000. Oh, masya Allah. Cuman kan sekarang Sally nggak di sini, jadi mungkin kalau makan nggak terlalu boros. Ya, Kalau dulu masih ada Sally 70.000 sampai 60. sampai 60. Kalau sekarang nggak ada Sally malah turun. Ya, Harusnya kan tetap ya. Ya yang namanya sekarang musim hujan, daun cengkehnya juga basah berarti ya. dia basah. Nah, saya alhamdulillah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai saja, dan saya ingin menanyakan sedikit kemampuan yang Sally. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, Dan sebelumnya saya ikut berbela-sungkawa, kita ikut prihatin atas terjadi bencana banjir yang ada di Sumatera Barat. Dan mungkin kita obrolan kita kali ini kita akan lebih ngomentari video-video yang viral. Nah, Sel itu kan di situ kan ada salah satu anak indigo, Sel, itu dia itu membantu pencarian korban bencana. Jadi dia tuh kayak pakai gimana, kesana kemari ditunjukin di situ, ternyata memang benar ada. Nah, saya pengen tahu jawaban Sally sesama anak indigo yang mempunyai kelebihan. Itu sebetulnya yang metode yang dipakai itu seperti apa sih, kok bisa bisa ngepas gitu, bisa tahu gitu kok ada korban di situ gitu. kalau dari anak indigo itu ada berbagai macam hal, seperti yang pertama Mm-mm, yaitu insting, mm-mm, yang kedua penglihatan, mm-mm, dan yang ketiga itu rasa. mm, Seperti adanya orang yang meninggal, mm-mm. dalam segi halusnya itu jin korin. Nah, jadi jin korinnya itu meminta tolong atau berkomunikasi pada orang yang bisa melihatnya, seperti anak indigo. Oh, jadi kalau misalkan eh, ini kalau tanggapan saya berarti misalkan kalau di situ tuh ada yang meninggal. Jadi si Korita tertinggal, seolah-olah dia pengen ikut nolongin, dan eh, manggil-manggil orang yang bisa melihat, mungkin seperti itu ya, atau Ya, gimana? seperti itu. Hmm. Oh, jadi yang dipakai itu insting, penglihatan, sama perasa energi gitu mungkin ya. Ya, Hmm. Berarti kalau misal Sally di sana, berarti posisinya bisa juga melihat. insya Allah bisa. Berarti kalau misalnya Sally sendiri nih, yang dipakai penglihatan, rasa, apa insting? Yang dipakai itu penglihatan sama rasa. Oh, rasa. Oh. Berarti kalau misalkan ada yang meninggal, berarti kelihatan dia tuh nyangkut-nyangkut gitu, nyaut-nyautin gitu. Oh. Wow, ini emang kemampuannya di luar nalar juga ya. Tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, itu kan biasanya kalau anak-anak indigo tersebut emang nggak takut, Neng. Kalau misalkan itu kan banyak sekali korban, berarti banyak yang manggil juga dong. Ya, enggak takut sih, enggak, cuman bingung
kan banyak yang manggil tuh, Heeh. harus nolongin yang mana dulu. Oh, masya Allah luar biasa ya Sel. Nah sekarang saya pengen nanya gini Sel, itu di luar ini dulu di luar konteks sang pencipta ya, yang nama sang pencipta kan itu bisa saja terjadi. Saya akan menanyakan ini tentang hal gaibnya gitu. Nah, apakah bencana besar yang terjadi di Sumatera dengan banjir yang begitu dahsyatnya dengan membawa berbagai banyak material dari mulai kayu gelondongan yang banyak dan material-material lain seperti batu, apakah ini ada campur tangan atau misalkan makhluk-makhluk penguasa yang ada di hutan? Ada, itu kalau digambarkan dalam bentuk manusia, Hmm, itu wajahnya itu merah banget, serem, hmm, ngeri banget pokoknya. hmm. Hmm, Jadi kayak marah gitu ya? ya kayak marah banget. Itu udah ditahan-tahan dalam 2 tahun ya. Hmm, Tapi karena keserakahan manusia, hmm, itu jadi marah banget, dan kemarahannya itu nggak ditahan seperti manusia, batas kesabarannya itu tiba-tiba tipis, hmm. terus udah gak bisa ditahan dan akhirnya jadi Meledak gitu ya? banjir bandang gitu. Hmm. Masya Allah, berarti emang kalau dari segi hal-hal mistis seperti yang dilihat seperti Neng anak indigo, berarti itu ada campur tangan penguasa yang ada di hutan tersebut. Ada, Marah berarti dia itu. ya marah banget pokoknya. Hmm, mungkin yang maksud yang keserakan itu maksudnya banyak terjadi penebangan pohon gitu, Ya, tanpa peduli ke lingkungan, tanpa ditanami lagi mungkin seperti itu. ya seperti itu. Oh, jadi emang kalau dari disambung-sambungin berarti nyambung sekali ya. Ya, Pada intinya manusia itu jangan serakah, mungkin seperti itu. Betul. jangan serakah. Terus jika mau mengundulin sebuah Hutan. hutan, itu harus diregularisasi seperti penghijauan. Oh, benar berarti. Jadi bukan hanya dari hal mistis, dari hal nyata juga mesti harus ada pengganti. Ya, Terus mungkin penambangan juga jangan serentak sekaligus. Mungkin seperti kalau misalkan ada pun yang membutuhkan kayu-kayunya mungkin seperti itu. Nah, Neng, itu kan banjir tersebut dengan begitu dahsyatnya membawa gelondongan-gelondongan kayu yang besar sampai batu sebesar rumah pun bisa terangkat. Nah, ini menurut penglihatan Neng Sally, apakah banjir tersebut disertai juga dengan makhluk-makhluk astral? Dalam artian yang saya pikirkan, wah itu apakah dibarengi dengan ribuan tentara gaib atau gimana gitu? kalau itu saya nggak tahu ya. Mm. Tapi walaupun saya menceritakannya, kalian tidak akan mengerti Oh. karena itu di luar ranah saya. Jadi nggak mau nyebitin gitu ya? Ya, Masya Allah. Jadi mungkin kita lebih ke umum saja gitu seperti itu. ya lebih Nah, ke- mungkin ini pertanyaan teman-teman yang juga pasti penasaran. Nah, ini kan sekarang musibah sudah terjadi, banyak sekali korban. Nah, dari penglihatan Sally, ini kan apakah kedepannya akan terjadi lagi seperti itu atau di wilayah lain atau masih di situ? Apakah seperti apa nanti kedepannya apakah akan lebih baik? menurut penglihatan saya itu, yang pertama, kedepannya itu entah akan baik atau enggak ya, itu tergantung sama manusia. Jika manusianya tidak sadar ya, atau tidak insaf, maka kejadian itu akan terjadi. Mm-mm. Jadi bencana itu sebuah pembersih atau peringatan Mm-mm. agar manusia itu menjadi baik atau menjadi yang lebih baik. Atau kembali ke jalan yang benarnya. Ya, kembali ke jalan Masya yang Allah. benar. Berarti Sally nggak mau menyebutkan nanti ke depan akan gimana nggak mau. Ya nggak mau. Hmm. Wow, jadi pada dasarnya kembali ke diri manusia masing-masing. Ya. Intinya jangan serakah aja mungkin seperti itu ya. Ya, Oh. Nah, Sally itu kan sekarang maksudnya jarang sekali menggunakan kemampuan indigo Sally ya. Nah, kalau seperti jarang-jarang kayak gini, apakah kemampuannya hilang nggak? kemampuan sih masih ada. Mm-mm. Cuman kan sekarang ada sekolah ya, Mm-mm. ngaji, jadi terbagi gitu, setengah ke sekolah, ngaji ke sekolah, setengahnya buat mengaji, jadi setengah buat kemampuan ini gitu. Jadi standar. Standar. Jadi ya ini mungkin pada dasarnya yang lebih mengutamakan belajar dan mengaji
Kalau indigo mungkin kan sesekali saja yang pada intinya nggak terlalu dipakai gitu ya. Ya nggak terlalu. Mungkin kalau adapun misalkan untuk menolong orang ya mungkin itu beda lagi gitu ya. Nah terus kalau misalkan gini Neng, Neng kan lama nggak ketemu sama teman-teman gaib. Gimana sih cara mereka, misalkan apakah misalkan kalau mereka tuh kangen, kan dulu di sini punya teman 3 katanya ya, Iya. yang selalu menamaikan sekarang nggak ikut karena mungkin mereka nurut sama Neng Seli, dan kalau dari usia makhluk mereka itu masih kecil berarti sama kayak Seli ya. Iya sama. Itu kalau pernah nggak bisa kan nyamperin atau nyapa gitu ke sana atau gimana? Apakah memang nggak bisa nyamperin kalau udah jauh kayak gini? Pernah nyamperin itu ke saya ke kamar asrama pas lagi gak ada orang-orang itu. Itu yang perempuan. Tapi ketika aku dapetin dia ngehindar karena mungkin aku sendiri yang larang jangan terlalu dekat gitu. Dan kalau dipikir-pikir sih asrama itu seperti penjara suci. Jadi Penjara suci. iya, seperti penjara suci kan sering ngaji tapi jadi hantu-hantu sahabat-sahabat gaib itu nggak akan lama-lama gitu di sana. Oh, jadi mereka itu nggak betah gitu ya? Iya. Oh, saya baru dengar istilahnya penjara suci. Buat pembersih gitu ya. Pesantren kan disebutnya penjara suci, Bang. Emang Seri merasa terpenjara gitu? Enggak sih, cuman itu lebih ke hal-hal suci, jadi nyaman di sana. Oh. Ngerasa kan kalau misalkan dulu itu ngerasa ada di hal-hal yang kurang baik gitu, sekarang kan jadi yang baik. Nyaman di sana, tempat yang nyaman kan. Kalau dibayangin ada aja gak dari dulu kayak gitu. Gak dari dulu asrama. Sekarang tapi udah bersyukur sih sekarang. Alhamdulillah ya. Nah kan kalau dulu nih Neng, kalau di sini kan Neng tuh kesannya ke sungai, di hutan, kayak di belakang tuh Neng hutan ya. Nah itu kan kalau dulu kan ada mall, ada pasar, ada alun, itu suka main nggak ke sana? Iya, suka main ke alun. Sama temen. Iya, sama temen. Ternyata dunia itu besar ya, Iya. ramai gitu ya. Iya, ramai banget. Nggak kayak di sini comrek gitu ya. Banyak sekali itu suara-suara alam, cuman ya mungkin kembali ke kita, mungkin karena Neng awalnya dari sini sepi, sekarang jadi ramai. Mungkin kalau orang kota dengar suara kayak gini kangen ya. Kangen. Gitu kayak survival gitu ya. Jadi kembali ke alam gitu. Mungkin kalau Neng udah bosan ya main di sungai gitu. Sekarangnya giliran Neng seringnya di sekolah. Mungkin teman-teman semua yang penggemar Sally ya khususnya banyak sekali yang komen nanyain Sally nya. Mungkin kita juga videonya mungkin kalau Sally libur aja, karena kalau Sally berarti paling pulang juga 2 bulan sekali atau sebulan sekali ya paling cepat. Jadi kita juga nggak mau ganggu, kita juga nggak mau nyebutin alamat sekolahnya karena kita biar dia fokus. Paling kalau kita videoan kalau kesini, dan itu juga kita sekalian ngasih amanah atau misalkan keperluan apa gitu. Jadi ya mungkin yang penggemar Sally harap bersabar saja. Pada ini tetap ikuti, tetap follow channel kita, mungkin banyak video yang menarik lainnya ya Bang. Seperti itu. Nah Sel, ada nggak tips and tricksnya supaya misalkan kalau orang awam seperti kita gitu ketemu sama makhluk halus, kan kalau Sally ketemu sama hantu sama judi istilahnya nggak takut ya, malah ditanya. Itu sebetulnya triks dasarnya supaya kita nggak takut seperti apa sih, supaya mereka itu malah dia yang lari gitu? Itu trik dasarnya kita itu kan misalnya ada cerita, kalau melihat hantu misalkan di sini, nah aku di sini, jangan langsung lari, karena itu hantunya ngerasa senang kalau kita lari itu, jadi ikut-ikutan aja. Dia tuh diam aja, tapi diam juga, jangan pikirannya gak ada, itu sama aja hantunya bisa masuk ke jiwa kita. Jadi kita diam, tapi di dalam hati itu emang yang pertama lihat itu pasti was-was ya, deg-degan. Kita harus mencoba tarik nafas, senang dulu, terus baca bismillah. Habis itu kita coba ngajak bicara ke hantunya, misalkan caranya, kamu kok ada di depan saya, maksudnya apa, mau apa gitu. Kayak gitu. Kalau hantunya nggak jawab ya udah kita diam aja atau pergi ya, tapi hantunya juga gak akan kenapa-napa. Kalau menjawab itu hantunya butuh pertolongan atau butuh teman.
Oh itu tuh. Ya. Mm. Kalau misalkan berarti kalau misalkan ada hantu kita jangan lari. Harus kita yang ngejar dia berarti. Iya. Atau kita yang timpuk gitu. Kan banyak tuh yang di konten-konten kreator yang lain ada yang pocong, ada yang timpuk, ada yang dilempar. Nah itu emang bisa dilempar seperti itu? Enggak. Oh enggak ya. Soalnya kan dia itu bukan makhluk padat berarti ya. Ya. Jadi pada intinya jangan takut, jangan lari. Ya soalnya hantu juga takut kita, tapi kita juga takut hantu. Jadi saling takut gitu. Jadi nggak gimana konsepnya kalau kayak gitu? Kalau konsepnya gini nih, kan Gimana? hantu misalkan ada hantu kuntilanak ya. Mm-mm. Itu kalau kita baca ayat kursi itu hantunya takut. Mm-mm. Jadi kita diam, tapi kita jangan takut. Mm. Jangan aman itu kita harus diam dulu ya, baca bismillah doang. Mm. Menurut aku sih hantu kuntilanak itu hantunya suka usil, jadi suka ngerjain orang. Ketawa-ketawa kan itu serem kata manusia. Karena hantu itu bahagia ketawa itu. Mm. Suka usil, gak ada teman main. Berarti kalau Sally sendiri kalau misalkan ketemu kayak gitu malah dia yang dikejar, dia ngajak ngobrol kalau Sally. Ya, Mungkin kalau teman saya lari. Mungkin ya bang. Dan itu juga mungkin tidak berlaku buat kita Bang. Oh benar. Kalau kita kan nggak ngelihat, jangan sampai Oh, ngelihat iya. gitu. Itu mungkin yang berlakunya untuk indigo aja ya. Heeh. Ya indigo aja. tapi yang gak indigo juga bisa. Kan ada yang gak indigo tapi bisa merasakan keberadaannya. Itu cukup ngomong saya ya. Misalkan ada tuh, misalkan ada Gimana? misalkan ada hantunya ya di sini. Tapi kita gak bisa melihat bentuknya atau jenisnya hantu itu hantu cewek atau cowok. Tapi bisa merasakan dalam hati itu kayak ada hantu tapi di sebelah sini, nggak tahu di sebelah sini. Kita itu bilang terus katanya takut tuh sama hantunya. Kata kita itu jangan deket-deketin aku, walaupun aku gak bisa lihat kamu tapi bisa merasakan keadaan kamu lewat energinya, makhluk halus kamu. Jadi sekarang kamu pergi atau aku baca ayat kursi gitu. Kalau masih merasakan perasaan masih sama, berarti hantunya nggak nurut. Terus kita lihat ayat kursi, tiba-tiba perasaannya lega, aman, itu tandanya pergi. Jadi kalau dari segi rasakan badan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita baca ayat kalau masih takut berarti masih ada. Kalau lega berarti udah pergi. Ya gitu. Oh. Itu dialami sama teman aku sendiri. Berarti seri itu kayak apa, jadi lebih ke menetralisir energi kalau di sana mungkin ya. Ya. Tapi kalau misalkan sekarang di sekolah ada yang tahu nggak Sally indigo? Nggak ada. Oh ya udah nggak, jangan ya, lebih baik sekarang mending taunya Sally sebagai anak gadis yang polos dan rajin belajar aja. Jadi jadikan kemampuan kelebihan ini jangan dipakai ya. Mungkin kalau dipakai sesekali aja, yang kalau itu juga kalau dibutuhkan seperti menolong orang atau apapun, misalkan kalau ada kesurupan mungkin ya, Ya. seperti itu. Nah barangkali Sally ada kata-kata nggak, misalkan atau punya kata-kata untuk diungkapkan atau untuk dibicarakan di video ini gitu? Ada. Gimana? Jadi jangan terlalu fokus pada hal-hal yang Negatif gitu. negatif, terus lebih ke positif. Seperti aku ini indigo, tapi aku indigo itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih lebih ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Emang sih indigo itu percaya ya ada, tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, aku juga gak akan bisa kayak gini. Gak bisa ngelihat gitu ya. Gak bisa lihat. Jadi syukurin yang dimiliki, tapi jangan syukurin yang dimiliki. Terus jangan mencoba untuk menyembuhkan apa yang dimiliki, karena itu bisa menjadi hilang seketika. Jadi intinya syukuri aja ya apa yang punya kemampuan gitu ya. Nah, saya satu lagi pertanyaan yang saya suka penasaran setiap saya tanya untuk menerawang atau apa, ini selalu menunduk sama pegang tangan. Nah itu saya lupa lagi, itu emang seperti apa sih kayak gitu? Harus kayak gitu kah atau emang ilmunya seperti itu gitu? Emang kayak gitu cara aku nerawang. Oh,
Jadi merasakan dulu. Berarti yang dipakai perasaan ya berarti ya. ya perasaan. Hmm. Terus langsung ke insting, dari insting ke penglihatan gitu. Oh. Oke Neng, terima kasih. Mudah-mudahan Neng sehat ya. Terus rajin belajar, terus menuntut ilmu sampai Neng sukses, sampai bisa merubah perekonomian keluarga. Kita pamit dulu di video ini. Sampai ketemu lagi di libur mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.